Pak, saya Pak Babin. Pak Babin baru di desa Sebe. Maaf ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat video tuh Pak. Nah, jadi guys, ini saya lagi bersama Bapak siapa namanya Pak? Ya. Nah, Abdul Muiz. Jadi Bapak ini petani pinang. Petani pinang apa Bapak tukang beli pinang gitu? Gimana ceritanya nih? Ya, petani lah, Petani pinang, bukan membeli, bukan pembeli. bukan pembeli. Jadi kemarin itu saya kan ada channel YouTube nih ceritanya kan. Ya. Kawan-kawan saya kan kemarin sempat saya buat video di sana di Latiti. Jadi saya buat satu video itu judulnya pulang sekolah lanjut kupas pinang. Ada anak-anak kita Pak. Nah jadi dia kerjanya pulang sekolah dia kupas pinang. Di komentar sama kawan-kawan saya di YouTube katanya bang berapa harga pinang di Simelu katanya. Jadi inilah guys nih ya, kita mau cari tahu berapa harga pinang di Simelu begitu. Jadi ini kita langsung bertemu dengan Bapak Abdul Muiz, petani yang berprofesi mengumpulkan pinang ini guys, dan dia juga ada kebun pinang di sini. Jadi kira-kira untuk bulan Maret ini berapa harganya Pak per kilo? Setahu Bapak di wilayah Simelu berapa Pak? Tahu saya cuma 12.000. 12.000 guys. Ya, Nah enggak. untuk di Simelu 12.000. Nah, jadi sini kasih dekat guys nih. Nah begini pinangnya di sini model begini. Dia banyak jenisnya nih Pak. Ya. Biasanya jenisnya apa aja? Sama aja. Sama aja. Tapi ada yang lebih besar gitu kan? Iya. Itulah ada kalau yang di besar. kampung saya tuh Pak. Nah. Kami kan aslinya kan dari Blangpidi. Susuh kami kan. Di kampung kami itu biasanya lebih sebesar pinangnya. Kalau ini kita lihat kan agak kecil-kecil ya nih Pak ya. Ya, Tapi kecil. banyak kilonya nih, banyak buahnya harus naik kilo dia kan. Ya. Nah, jadi kalau jenis begini guys, dikata Bapak Abdul Muiz, di sini harganya 12.000 per kilo. Nah, kalau seandainya teman-teman ada yang berminat ataupun ada agen-agen pinang, nanti yang memiliki modal bisa langsung datang ke Desa Sebe sini bertemu dengan Bapak Abdul Muiz, dan Bapak ini juga salah satu petani pinang. Selain pinang apa aja kegiatan Bapak biasanya? Kebun apa? Ya, kalau sekarang ini memang tidak ada Fokus ke pinang ya? Ya, sedikit-sedikit kebun pisang. Oh pisang ada juga di dalam sana Tapi Pak? bukan warga saya di sini ini. Oh ya, Ya, tapi dulu warga saya di sini. oh iya, Sekarang udah tinggal di kampung aja. kampung air ya. Dah, Tapi Pak. punya kebun di sini kan? Iya, Nah, punya kebun di Bapak ini punya kebun di sini. Sekarang Bapak Abdul Muiz sudah tinggal di pasar Kampung Air Pak. Iya, di Ah. dekat lapangan bola. Dekat lapangan bola guys ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman kemarin yang bertanya harga pinang di Simelu, jadi harga pinang di Simelu itu sekitar 12.000 guys Ya. per kilo. Iya, dari Penggalas tuh. Dari Penggalai, Kalau Penggalai. toki-toki mungkin lain. Kalau Penggalai kemana Pak? Ya Penggalas. Ya kalau dia buang lagi ke tempat lain toki besar lebih tinggi lagi Pak kan? Ya, lebih tinggi lah. Jadi harga itu guys, istilahnya gimana saya bilang, pengumpul. Jadi pengumpul itu dia ngambil ke petani itu sekitar 12 ribuan per kilonya guys ya. Nah, mudah-mudahan pertanyaan para teman-teman saya, saudara saya yang berasal dari Indonesia ataupun dari Aceh daratan sudah tahu untuk harga pinang di Simelu ini dijual ke pengebul ataupun agen kecil yang ada di desa itu 12.000. Jadi agen nanti jual ke toki penampung besar yang dia mengumpulkan dan mengirim ke luar daerah, itu di luar jangkauan Bapak Abdul Muiz kan kayak gitu Pak kan, karena itu harganya rahasia itu guys. Nah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kepada Bapak Abdul Muiz, dan bisa menafkahi anak istrinya di rumah, dan usahanya lancar, dan pohon-pohon pinangnya pun tidak dimakan hama-hama yang melanggar aturan undang-undang perkebunan. Begitu kira-kira guys. Terima kasih guys buat yang sudah menonton. Ini guys, saya nggak bisa ngasih lebih, saya cuma punya ini aja lah, saya bantu sampai habis hari ini guys ya. Mudah-mudahan cepat selesai kerja Bapak kita guys. Saya baru belajar juga ini guys nih. Bapak harap memaklumi ya Pak. Ya. Saya baru
belajar nih guys. Kalau di desa begini jadi polisi desa enak guys. Nanti buat teman-teman adik-adik saya yang mau daftar polisi, nah nanti pilih Pak Babin. Jadi ngambil jabatan Babin. Biar kita ketemu dengan bapak-bapak di kampung, bapak petani, pedagang nanti, masyarakat juga begitu. Nah, kita buang nih, Pak, sini. Wah, ini banyak nih guys nih. Dia biasa panennya kapan nih Pak? Kalau kayak Bulan. gini, 1 bulan oh 1 bulan dia udah panen tuh. udah. Kita ada juga yang maksudnya kurang buahnya. Kurang buahnya ya. Berarti usia pohon ini berapa lama dia? Sampai dia masih berbuah? 5 tahun. Oh 5 tahun. Kalau dari misalnya dari apa pemula dari awal kita tanam Ya 5 tahun. 5 tahun tuh udah Udah mulai berbuah. berbuah. Dia mati. Ya mati nggak tahu kita itu. Nggak tahu ya? Ya, itu rahasia Tuhan tuh. Yuk Pak, ini saya bawa sini guys. Nah, yuk guys ini guys. Masukkan ke tempat guni nih guys ya. Aduh. Masih ada guni Bapak lagi dah. Nah, Ini kita kasih full. ya. Kadang nggak muat. Hah? Kadang udah cukup. Gua nggak muat, ganti guni lagi. Ganti guni lagi. Nih, nih, Sini aja. tambah satu lagi. Ya. Ada pas. Apa supaya ikat terus. Mari guys, lanjut guys. Sini guys. Ini masih ada lagi nih guys. Ini bisa nih guys ya. Kita nggak bisa bantu bapak banyak. Kita bantu tenaga pilih pinang bapak aja nih guys. Hari ini guys. Saya baru belajar nih ini. Jadi biar saya banyak pengalaman tugas menjadi Pak Babin. Kalau bapak tadi itu guys, dia cepat sekali saya lihat tuh sebentar aja udah selesai bersih guys. Saya ini 33. Nah ya, yang penting saya berusaha sebaik mungkin menjadi anggota Polri yang dicintai masyarakat. Karena suatu saat nanti saya yakin dan percaya guys, saya akan kembali juga ke masyarakat guys. Makanya saya harus bersikap ramah kepada masyarakat dan tidak pernah mengandalkan pangkat dan jabatan. Begitu kira-kira guys ya. Jadi buat adik-adik saya yang mau mendaftar polisi dan yang mau bergabung ke polisi, nanti kalian pada saat kalian lulus, baik-baik kalian dalam melaksanakan tugas sehari-hari di masyarakat begitu. Apa yang bisa kamu lakukan kepada masyarakat, kamu lakukan yang terbaik. Jangan mengharap pujian, jangan mengharap ini itu, karena kamu yakin dan percaya saja. Kalau seandainya kamu baik dengan orang, kamu jangan berharap orang itu yang akan membalasnya. Tapi ingat, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, begitu guys. Nah, walaupun bukan orang yang kita bantu membalas, insya Allah ada orang-orang lain yang akan membalas kebaikan kita. Kalau seandainya kita bertugas itu jahat kepada orang, dan kejahatan pun akan menyertai kita, akan dapat dengan kita. Kan begitu Pak kan? Iya. Kalau kita baik sama orang, Iyalah baik juga. orang akan baik kepada kita. Tapi bukan orang yang telah kita lakukan kebaikan yang membalas. Nah, kebanyakan tidak begitu Pak. Ya kan? Sepertinya ini contoh misalnya nih kayak saya nih. Saya kan telah ini membantu Bapak. Saya tidak berharap itu Bapak suatu saat membantu saya. Karena saya kerja lillahi ta'ala kan? Karena Allah. Nah, saya membantu Bapak. Itu guys, itu nanti sebenarnya saya mau ngangkat tuh guys tuh. Tapi Bapak angkat sendiri dah guys. Sebentar guys ya. Saya habiskan ini dulu. Nah, ini udah satu timba nih guys. Pokoknya ini kita hajar terus hari ini guys. Kasih habis hari ini. Nah, ini kemarin saya ke sawah kemarin Pak di Desa Latiti. Salah titik. Ya, kemarin saya liburan kan, anak saya pingin lihat-lihat desa tempat saya bertugas. Ya udah, saya bilang pergilah kita, saya bilang. Jalanlah kami kemarin ke
Rencana saya mau lihat juga nanti pada saat ini panen dan penyemai bibit apa pulut kemarin itu kalau nggak salah. Ambil ikannya dulu. Ya Pak, kenal nanti jadinya akhirnya kenal kita gitu guys. Yang tak kenal maka tak sayang, tak sayang makanya tak cinta guys. Mohon maaf guys ya, saya bantu ini ya, bantu lepasin pinang bapak ini. Ini bukannya pencitraan, bukannya apalah, yang penting ini saya niat karena Allah aja ini guys, saya bekerja ini. Nah, yang orang-orang tidak senang sama kita, biarkanlah dia berkata apa guys, karena setiap kebaikan itu hanya Allah yang tahu guys isi hati kita. Kita ini tulus bekerja atau tidak, atau mencari sensasi atau mencari viral, tapi ini sebenarnya akan kita upload ke YouTube. Tujuannya agar teman-teman saya, junior-junior saya bisa mengikuti langkah-langkah yang baik yang diatur dalam undang-undang di kepolisian. Kita selalu berbuat baik kepada masyarakat begitu guys. Nah, apa yang bisa kita bantu inilah maksudnya kita bantu begitu kira-kira. Ali, kau dari mana? Kau main bola kah? Ini kalau di Papua pinang lain, kalau di Aceh ini pinang. Nah, Kakamoro itu kalau di Papua makan pinang panjang sekali. Ini di Aceh pinang seperti ini, pinang bulat di sini. Saya pernah lihat itu video Bapak Moro makan pinang itu, saya terkejut lihat itu. Dia punya pinang panjang sekali. Aduh, itu pinang apakah? Saya tidak tahu juga itu dia punya pinang apa. Nah, ini guys ya, sedikit lagi guys. Sudah itu Pak. Ya, lanjutkan Pak. Masih ada guni kita Pak? Ya masih ada. Ada. Kita berharap Allah yang membalas kebaikan kita guys, karena semua itu milik Allah guys. Jangan berharap balasan dari manusia guys ya, karena balasan dari manusia itu kan tidak kekal dan abadi. Jadi kalau balasan kebaikan dan pahala dari Allah itu bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak, begitu kira-kira guys. Nah, ini saya di desa Sebe ini guys ya, kumpulkan satu lagi ini guys, tinggal beberapa mong lagi, kalau bahasanya mong ini guys. Jadi Pak, kalau di sini apa bahasanya mong? Kalau gini mong apa? Mau. Kok kami kan mong tuh gini, istilahnya satu tandan. Kalau tandan kok kami kan Kalau bahasa sini sangali. sangali. Kalau bahasa sini guys, bahasa Simelu ini Devayan, bahasa Devayan Pak ya. Nah, bahasa Devayan itu sangali itu berarti satu ini dia ini Ya, guys. satu tangkai. Nah, satu tangkai itu sangali. Sangali. Kalian belajar bahasa juga kita nih guys ya. Kita di sini ya. Begitu kira-kira guys. Sangali guys. Oke guys. Kita sudah selesai nih guys. Tinggal sedikit lagi. Yang penting kita selesaikan punya bapak ini hari ini guys. Nah, ini kemana kita bawa nih Pak? Ada guninya? Ada di Ya, ya. situ di dalam. Sudah cukup Pak. Tidak apa-apa Pak. Ini Pak. Lanjut kita. Sangali. Sangali. Masih ada lagi? Ya, banyak. Betul ya, dalam ya. Ya. Saya habiskan di dalam guys ya. Oh. Sudah ada yang sudah jatuh buahnya. Kita kumpulkan. Yang kecil-kecil ya juga Pak. Mana? Nih, Oh ya ya. ya ya.
Memang kecil buahnya. Kecil buah dia ya. Tapi ini udah tua juga nih Pak kan? Udah. Ini udah tua nih guys. Karena pinang di sini kecil-kecil. Kalau di kampung saya itu guys, di belakang rumah nenek saya itu di Bang Pidi itu sebesar ya kan? Kameramen betul? Betul. Mantap. Makanya saya lihat ini kan kemarin di pangkalan kapal saya juga kecil-kecil dia punya pinang itu. Mungkin memang jenisnya kecil di sini guys. Nah beginilah kira-kira guys ya. Jadi seorang babin Kamtibmas, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Yang penting masyarakat desa kita itu terbantu dengan kehadiran kita. Bukan di masalah kriminal saja, tapi pekerjaan-pekerjaan seperti ini, seperti gotong royong di desa nanti itu kita akan turun juga guys. Nah beginilah kira-kira guys. Tetap semangat guys, dimanapun kalian berada. Kalau kalian berbuat baik kepada makhluk-makhluk hamba-hamba Allah, Allah itu sangat suka, sangat cinta guys. Dan pesan saya kepada junior-junior, teman-teman saya, jauhi narkoba. Karena narkoba bisa merugikan kamu dan keluargamu. Nah, kasihan mereka karena kita yang diandalkan, tiba-tiba kita diberhentikan secara tidak hormat begitu. Lebih bagus kita hidup sosial, bergaul, mencari teman yang memiliki skill-skill yang menghasilkan dengan halal. Salah satu contoh seperti punya kenalan yang hobi berkebun, kita pelajari cara-cara berkebun. Kalau kita tidak bisa, kita punya saudara ataupun ada rekan kita yang mau berkebun, kita kelola. Sore-sore pulang dinas kita bisa lihat-lihat kita punya kebun gitu. Dan alhamdulillah beberapa bulan tadi kata bapak itu kita panen dan mendapatkan rupiah. Ntar guys, ini ada lagi nih, guys. Nah, ini guys ya, sedikit lagi guys. Yang penting selesai ini guys, kita go to home. Saya ini pura-pura saja ini bahasa Inggris nih guys. Saya nggak pandai bahasa Inggris nih guys. Nah, dulu sekolah sering bolos guys. Kalian adik-adik saya jangan bolos bahasa Inggris. Nanti pada saat udah dinas begini ketemu orang-orang bule ini udah kacau kita nih guys nih. Iya guys, betul saya bilang guys. Nanti rajin-rajin kalian belajar. Yang mau menjadi TNI Polri, rajin-rajin belajar. Tugas Polri ya seperti ini dan fungsinya juga berbeda. Jadi Pak Babin itu kerjanya begini, dia sebagai mitra pembina di masyarakat. Nah, saya berharap generasi penerus berbuatlah yang positif, jangan berbuat yang negatif. Berteman dengan siapa saja boleh berteman, tapi kita jangan ikuti yang salah. Karena teman yang jahat, teman yang baik itu semua ada manfaatnya dan bisa membantu kita pada saat kita dalam kesulitan. Kalau kita berteman dengan siapa saja, itu aja tujuannya. Tapi perbuatan yang negatif jangan kita ikuti, kita ambil perbuatan yang positifnya saja. Oke teman-teman, ini satu apa lagi tadi bahasa lupa. Waduh banyak semut guys. Dah apa guys, lupa tadi saya guys. Sebenarnya ini satu tandan kok bahasa kami ini guys. Satu mong, semong, satu mong. Ini agak kasar-kasar dia nih guys. Ini agak lumayan besar nih. Nah. Jadi bapak dari dulu memang petani apa gimana pak? Memang dari dulu? Ya. Ya. Dulunya nelayan. Nelayan? Nggak sanggup lagi. Nggak sanggup lagi pak ya? Ya. Karena badai ngeri-ngeri kali pulau kita nih kan? Ya. Jadi ngeri badai kita nih. Sanggup lagi. Nggak sanggup lagi bapak guys, langsung beralih profesi berkebun.
Nah, berkebun gini memang harus sabar-sabar kita guys, sering-sering kontrol gitu kan, karena kita kan nggak tahu juga ini manusia, dia kan punya sifat yang berbeda-beda, ada yang usil, ada yang iri pak kan. Iya. Nggak tahu kita tuh pak kan, Ya. manusia kan kayak gitu dia modelnya. Apa ini? Mau dihabiskan ya? Ya, kita Alhamdulillah. habiskan, tenang bapak. Kalau bahasa kami bek panik ya kan, bapak bek panik. Nah, penting saya bekerja itu guys, keringat saya keluar, jadi saya halal makan gaji saya guys. Nah, begitu kira-kira guys ya. Ini juga untuk contoh, sebenarnya kita upload video ini untuk contoh kepada adik-adik kita, generasi penerus kita yang tinggal di desa. Jadi ambil kesibukan kegiatan yang seperti ini, maksudnya jangan terlena dengan kemajuan modern seperti game-game online, itu tak ada gunanya. Memang kita monitor itu memang menghasilkan uang, tapi apakah wajar kita memakan uang seperti itu dengan bekerja sekali ter ya kan, ya nggak operator? Wah, Ya. ter udah, waduh, kalau nggak keluar keringat ini jari aja yang main guys. Kalau ini kalian kerja begini nih, keringat kalian keluar, gaji kalian makan enak halal. Kadang waktu ngangkat-ngangkat, bapak tuh ngangkat-ngangkat kemari tuh tulang sampai encok-encok guys. Nah tapi dia beri makan anak istri enak halal gajinya guys. Nah begitu juga lah saya saat ini, mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini mendapat balasan kebaikan dari Allah dan dicatat sebagai amal baik begitu. Nah itu guys ya. Jadi masyarakat sini bingung dia guys, ini apa pula ini Pak Polisi ini datang kemari gitu guys kan. Nah, tiba-tiba ada kupas pinang nih. Nah, padahal saya Pak Babin di sini guys. Wah. Ayo. Ini Pak Babin. Mana lagi Pak? Ini kenapa dia gitu Pak? Ya Pak. Udah lama. Ini mau jadikan bibit? Enggak, Oh enggak? bisa lagi. Oh bisa dijual juga? Oh gitu. Makasih banyak Pak. Ini satu lagi nih Pak nih. Masih ada satu lagi. Dua lagi guys. Satu lagi, dua lagi kah? Ayo siapa bisa tebak nih? Satu lagi, dua lagi. Operator berapa lagi kira-kira? Dua lagi, satu lagi. Dua, Dua, nih, dua. Dua lagi. Dua lagi guys. Bapak Moro di Papua makan pinang beda sekali. Ini di Aceh pinang bulat-bulat, ini saya bingung itu di sana pinang apakah. Tapi saya lihat makan pinang pakai kapur itu bisa merah, punya Bapak Moro punya mulut. Aduh mama. Kalau di Aceh sini makan pinang pakai daun sirih. Nah di Papua makan pinang pakai pinang panjang itu. Saya tidak tahu jenis pinang apa, tapi saya lihat orang di sana itu bisa mulut bisa merah-merah begitu. Nah mantap. Dua lagi benar guys, dua lagi. Memang ini kameramen saya ini jauh-jauh dari darat nih guys. Saya undang dia nih guys. Jadi kameramen YouTuber dia di sini. Ini kita mau buat studio YouTube nanti ini guys. Nah, jadi sebelum ada proyek dia ini dia kontraktor ini guys. Dia kontraktor. Sebelum ada proyek yang jelas nih dia jadi kameramen YouTube DJI Root guys. Begitu kira-kira guys ya. Jangan lupa cepret guys, jangan lupa foto guys, ambil rekam foto guys untuk thumbnail guys. Thumbnail Pak Babin nih guys yo. Ini Pak Babin ini banyak sekali bicaranya ya guys ya. Pak Babin tuh harus banyak bicara, kalau nggak banyak bicara itu intel, karena intel dia laporan yang penting guys. Kalau Pak Babin tuh harus banyak ngoceh gitu. Oke guys, sudah habis kerjaan kita dan kita oke. Makasih Nah, banyak. foto saya sama bapak dulu guys.